Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mela Bektiningrum dari SD Kristen 4 Ebenezer Salatiga. Saya adalah guru SD kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi tentang topik 1 Merdeka Belajar. Di topik 1 ini, kita diharapkan dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Lalu kita juga memahami untuk bagaimana memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, serta penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 modul yang akan dipelajari di dalam topik 1 ini. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dan yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta yang kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Hal pertama yang harus diketahui sebagai seorang pendidik, yaitu bagaimana mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Dalam mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yang harus kita lakukan pertama adalah memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Kemudian yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan juga zaman. Serta yang ketiga adalah bertutur kata yang lembut. Mendengarkan pendapat murid, memotivasi untuk gemar dan juga senang belajar. Lalu bagaimana seharusnya kita mendidik dan mengajar? Jika kita ingat-ingat kembali ke masa lalu, sistem pengajaran zaman kolonial, beberapa anak-anak pernah mengalami, bahkan kita sendiri pernah mengalami untuk diminta berdiri di depan kelas jika melakukan kesalahan. Bahkan sampai sekarang, ada juga yang masih meminta murid untuk duduk dengan rapi, menghadap ke depan, dengan tangan di atas meja, dan meminta semua murid untuk hening. Ada pula sistem perankingan berdasarkan kognitif atau pengetahuan murid saja. Lalu diberikan penugasan yang seragam atau disamakan. Dan yang terakhir, guru suka memukul, menjewer, mencubit, dan lain-lain ketika murid dianggap bersalah. Padahal sebagai pendidik, kita tidak seharusnya melakukan hal-hal yang demikian. Tetapi hendaknya kita mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Apa itu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh? Ada 2 kodrat keadaan yang seharusnya kita pahami terlebih dahulu terkait dengan murid. Yang pertama itu adalah kodrat alam, dan yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid itu berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan zaman anak tersebut berada. Kita harus menyesuaikan. Jadi setiap individu itu berbeda atau tidak sama ya, dan zaman juga selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak, baik mengenai hidup pribadi maupun kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Ada pula asas trikon yang perlu kita ketahui. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang pertama adalah continue. Continue adalah pengembangan pendidikan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, convergent. Pengembangan pendidikan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan praktik pendidikan luar negeri. Dan yang ketiga, konsentris. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul selanjutnya membahas tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Lalu bagaimana cara mengimplementasikannya? Yang pertama adalah dengan melatih keberanian berpendapat atau olah akal murid. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku. Dan yang ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Serta yang keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan biologis murid. Modul yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan.
Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan adalah pendidikan yang berperan sebagai penuntun. Karena setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi yang berbeda. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid, serta pendidikan seharusnya menerapkan sistem Among atau fasilitator dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani. Serta yang terakhir, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Ada trisentra pendidikan, yaitu keluarga yang menjadi bekal yang utama bagi setiap anak-anak dalam hal keagamaan, budi pekerti, dan lain-lain. Lalu sekolah adalah rumah kedua bagi murid-murid. Serta yang ketiga adalah masyarakat. Demikianlah pemaparan singkat dari saya. Terima kasih dan salam merdeka belajar.